Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayo Megantara dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen dengan NIM 112111408 Sekolah Tinggi Ekonomi Manajemen Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengevaluasi kembali, membahas kembali mengenai materi pertemuan pertama yang sudah disampaikan oleh Ibu Mega dengan judul materi perilaku konsumen. Berbicara tentang konsumen, pasti memiliki kebutuhan maupun keinginan di dalam hidupnya. Kebutuhan maupun keinginan para konsumen sangat beragam dan berubah-ubah sesuai pertumbuhan zaman dan dipengaruhi oleh banyak faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian. Maka dari itu, yang bertugas dalam pemasaran harus menguasai dan paham akan perilaku konsumen agar aktivitas pemasaran yang direalisasikan mampu berjalan dengan praktis dan sukses sehingga target perusahaan dapat tercapai. Selain definisi umum yang sudah disampaikan, ada pula beberapa pengertian konsumen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kotler dan Keller, yang menerangkan perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan keinginan mereka. Kemudian pemaparan yang kedua yang diutarakan oleh Eagle et al. Dalam Sangaji dan Sophia yang menerangkan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam memperoleh, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses yang mendahului dan menyusun tindakan. Dari pengertian beberapa ahli yang sudah menyampaikan pengertiannya, dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan yang dilakukan oleh konsumen guna mencapai dan memenuhi kebutuhan baik untuk menggunakan, mengkonsumsi maupun menghabiskan barang dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan keputusan yang menyusul. Untuk pembahasan yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tentang konsumen. Dengan mempelajari perilaku konsumen sangat bermanfaat bagi para pemasar untuk menunjuk suksesnya perusahaan dalam memasarkan produknya kepada konsumen. Perilaku konsumen dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yang harus diketahui oleh perusahaan. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama adalah pengaruh budaya. Budaya merupakan faktor penentu yang paling mendasar dari segi keinginan dan perilaku seseorang karena budaya menyangkut segala aspek kehidupan manusia. Faktor ini menunjukkan bahwa minat pelanggan dibentuk oleh beberapa hal, antara lain, yang pertama, nilai-nilai dan ideologi komunitas masyarakat mereka. Yang kedua, kepercayaan komunitas. Kemudian kebutuhan keluarga dan komunitas. Yang terakhir adalah kelas sosial. Untuk yang kedua adalah subbudaya. Masing-masing budaya terdiri dari subbudaya yang lebih kecil yang memberikan lebih banyak ciri-ciri dan sosialisasi khusus bagi anggota-anggotanya. Subbudaya sendiri terdiri dari kebangsaan, agama, kelompok ras, dan daerah geografis. Banyak subbudaya yang membentuk segmen pasar penting dan pemasar sering merancang produk dan program pemasar yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kemudian faktor yang ketiga adalah kelas sosial. Kelas sosial mengacu kepada pengelompokan orang yang sama dengan perilaku mereka berdasarkan posisi ekonomi mereka di pasar. Kelompok status mencerminkan suatu harapan komunitas akan gaya hidup di kalangan masing-masing kelas dan juga estimasi sosial yang positif atau negatif mengenai kehormatan yang diberikan kepada masing-masing kelas. Contohnya adalah untuk kelas sosial dari status yang lebih tinggi akan membeli busana yang bermerek terkenal di tempat yang khusus dan memiliki harga yang cukup mahal dan mempunyai toko atau butik tertentu. Kemudian kelas sosial atas akan lebih memilih membeli pakaian di butik atau outlet-outlet dengan merek terkenal daripada di pasar tradisional.
Sedangkan untuk masyarakat kelas sosial bawah lebih memilih membeli busana dengan harga terjangkau dan di tempat-tempat biasa saja. Sedangkan masyarakat kelas bawah biasanya lebih memilih produk KW yang harganya lebih murah. Untuk faktor yang keempat adalah faktor sosial. Selain dipengaruhi oleh faktor budaya dan kelas sosial, perilaku konsumen juga dapat dipengaruhi oleh faktor sosial yang meliputi antara lain satu, kelompok. Kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kelompok acuan juga mempengaruhi perilaku dan konsep pribadi seseorang sehingga menciptakan tekanan untuk mengikuti kebiasaan kelompok yang mungkin mempengaruhi pilihan produk dan merek aktual seseorang. Kemudian kedua, keluarga. Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat dan ia telah menjadi objek penelitian yang luas. Anggota keluarga merupakan acuan primer yang paling berpengaruh terhadap pembelian sehari-hari. Kemudian peran dan status meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang. Masing-masing peran menghasilkan status. Sebagai contoh, manajer memiliki status yang lebih tinggi daripada pegawai kantor. Kemudian faktor yang kelima adalah faktor pribadi. Faktor pribadi juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi perilaku pembelian pribadi antara lain gaya hidup, status ekonomi, pekerjaan, usia, kepribadian, dan harga diri. Sesuai dengan uraian telah disampaikan, perilaku konsumen diakibatkan dari beberapa faktor, yakni faktor budaya, sosial, dan pribadi. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam melancarkan pengembalian keputusan pembelian terhadap produk atas jasa yang dilakukan oleh konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Walaupun nantinya pengaruh terhadap konsumen akan tidak sama dan beragam, oleh karena itu dalam melakukan kegiatan penawaran produk, perusahaan harus benar-benar memperhatikan dan memperhitungkan faktor-faktor tersebut agar strategi promosi produk yang tepat sasaran dan berjalan dengan lancar. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya mengenai sikap konsumen. Menurut Schiffman dan Canuck dalam Sangatji dan Sophia, sikap atau attitude adalah inti dari perasaan suka atau tidak suka seseorang terhadap suatu objek tertentu. Sikap konsumen adalah tanggapan perasaan konsumen yang bisa berupa perasaan suka atau tidak suka terhadap suatu objek tertentu. Misalnya, bagaimana sikap konsumen terhadap kinerja produk, bagaimana sikap konsumen terhadap merek perusahaan, bagaimana sikap konsumen terhadap harga produk, dan bagaimana konsumen menyikapi terhadap iklan produk yang ditayangkan. Dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan keyakinan yang dimiliki oleh individu yang bersifat relatif tepat, memiliki kecenderungan untuk dipelajari, untuk merespon secara konsisten dan konsekuen, menguntungkan atau tidak, positif atau negatif, serta suka atau tidak suka terhadap suatu objek atau situasi. Jadi, jika studi tentang perilaku konsumen ini dapat dilakukan dengan baik, maka perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa akan mendapatkan imbalan yang jauh lebih besar daripada pesaing-pesaing. Karena dengan memahami tentang studi perilaku konsumen, maka perusahaan mampu memberikan kepuasan yang lebih kepada konsumennya. Kemudian untuk pembahasan yang terakhir adalah mengenai studi kasus mengenai perilaku konsumen. Adapun kutipan dari studi kasus ini saya dapatkan dari antikorupsi.org dengan judul Kelangkaan Minyak Goreng dan money.kompas.com dengan judul Solusi Hulu dan Hilir Persoalan Minyak Goreng dengan judul Perubahan Perilaku Konsumen Menyikapi Kenaikan Harga Minyak Goreng. Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat di Indonesia. Minyak goreng menjadi bahan konsumsi utama oleh masyarakat Indonesia secara luas menjangkau masyarakat pedesaan maupun perkotaan.
Sejak akhir 2021, kenaikan dan kelangkaan minyak goreng menjadi masalah yang muncul di Indonesia. Setelah pandemi COVID-19 mulai mereda, kebijakan telah dikeluarkan pemerintah guna mengatasi permasalahan minyak goreng. Akan tetapi hingga Maret 2022, kelangkaan minyak goreng masih ditemukan di wilayah-wilayah hampir di seluruh Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani kenaikan harga minyak goreng ini dengan memanfaatkan dana perkebunan dari kelapa sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDKS. Kemudian yang kedua adalah kebijakan harga eceran tertinggi atau HET, dan yang terakhir disebut dengan Domestic Market Obligation atau DMO, atau suatu kewajiban bagi perusahaan untuk memasok produksi minyak goreng bagi pasar dalam negeri. Seluruh kebijakan ini diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan. Kebijakan-kebijakan ini dimaksudkan agar harga minyak goreng dapat dijangkau oleh konsumen masyarakat Indonesia. Seiring dengan berjalannya kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah minyak goreng, pada Maret 2022, antrian konsumen minyak goreng masih terjadi, yang artinya kebijakan yang telah dibuat belum mampu menjawab permasalahan kelangkaan minyak goreng. Masalah kelangkaan minyak goreng ini berdampak pada perubahan perilaku konsumen minyak goreng. Karena adanya kelangkaan pada minyak goreng, hal ini membuat masyarakat sebagai konsumen pun merasa khawatir dengan sulitnya mencari minyak goreng di pasar swalayan, bahkan pasar tradisional. Kepanikan konsumen pada kelangkaan minyak goreng tentunya merubah pola konsumen yang mempengaruhi daya beli konsumen terhadap minyak goreng. Panik buying masyarakat terhadap kenaikan dan kelangkaan minyak goreng berdampak pada semakin tingginya tidak teratasinya masalah kelangkaan minyak goreng itu sendiri. Konsumen minyak goreng pada akhirnya melakukan penimbunan karena khawatir akan susahnya memperoleh minyak goreng, atau karena memanfaatkan momen atau situasi seperti ini karena harga minyak goreng yang terus melonjak, yang telah mendapat subsidi dari pemerintah untuk meraup keuntungan sendiri. Solusi dari permasalahan tersebut adalah pada fenomena kelangkaan minyak goreng di atas adalah seharusnya pemerintah dengan bijak dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat, terlebih yang berpengaruh terhadap kebutuhan bahan pokok masyarakat. Pemerintah seharusnya melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dari mana sumber masalah tersebut bermuara. Pemerintah harus melakukan audit secara menyeluruh terhadap perusahaan minyak sawit mentah guna mendapatkan informasi bagaimana penyaluran dan pendistribusian minyak tidak mengalami kendala sehingga terjadi kelangkaan minyak. Untuk itu diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan pemerintah daerah serta aparat keamanan dalam membersihkan jalur pendistribusian dari berbagai bentuk penyimpangan, terutama pungutan liar yang menyebabkan harga eceran di tingkat konsumen merangkak naik. Dan untuk konsumen seharusnya dapat lebih bijak dalam membeli kebutuhan pokok, tidak harus secara berlebihan menyikapi kelangkaan tersebut. Maksudnya, belilah keperluan bahan pokok secara sewajarnya dan tidak berlebihan, supaya pendistribusian bisa tersebar secara menyeluruh dan tidak menimbulkan kerugian bagi sebagian pihak. Demikian pemaparan materi mengenai perilaku konsumen yang dapat saya sampaikan dan studi kasusnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.